Kemudian itu ada teknik. Teman-teman nggak pernah memperhatikan bahwa di kolam pemancingan itu yang juara orang-orang itu saja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi ya teman-teman ya. Jadi di video kali ini saya akan berbagi tentang seputaran pembuatan esen ikan mas ya, mau itu di Galapung, di Galatama, ataupun di harian ataupun di event-event turnamen ya. Jadi silakan nanti di komen ya, bisa diskusi di komentar seputar esen dan cara mancing ikan mas ya. Oke, sebelumnya jangan lupa untuk support channel ini ya, supaya saya lebih semangat lagi dalam berbagi dan membuat video. Tolong subscribe dan share, like dan share, supaya channel ini bisa berkembang. Oke, kalau berbicara tentang lomba ikan mas, mau itu di Galatama dan lomba-lomba event ataupun di Galapungan, sebenarnya itu simple ya teman-teman ya. Inti dari juara ya. Inti dari juara, setiap pemancing itu pasti pengen juara, setiap berangkat pengen juara. Kalau bisa itu juara setiap hari, kalau bisa siang dan malam itu pengennya juara ya gitu ya. Itu memang keinginan semua pemancing teman-teman, tapi enggak diperhatikan, hanya mengandalkan esen saja. Nah, mungkin teman-teman sekalian kurang memperhatiin ya. Jadi di kolam-kolam itu siapa yang juara itu udah bisa dipastikan ya teman-teman, kecuali untuk terberat ya. Kalau terbanyak itu udah bisa dipastikan siapa yang akan dapat terbanyak. Nah, kalau untuk terberat itu bisa dibilang bisa dibilang hoki juga, tapi terkadang dengan teknik-teknik tertentu bisa dapat juga terberat dan terbanyak. Jadi intinya dalam pemancingan lomba itu yaitu teman-teman perhatiin ya, harus memperhatikan satu itu ada umpan, media umpannya, kedua itu esen, ketiga itu teknik ya. Jadi nggak hanya mengandalkan esen saja. Esen itu hanya penunjang. Esen itu kalau menurut saya itu hanya pembeda umpan, aroma umpan kita dengan pemancing-pemancing yang lain ya teman-teman. Jadi kalau media boleh sama, mau itu umpan putih, mau itu aci, mau itu umpan ubi, jagung dan yang lain-lainnya, tinggal disesuaikan saja dengan kolam tempat teman-teman mancing. Jadi kalau saya mau mancing nih, misal di satu kolam itu belum pernah saya mancing, tetapi saya mau mancing ke kolam itu, yang saya siapkan adalah pasti saya tanyakan untuk media apa yang sering dipakai di kolam itu, yang sering jalan atau yang sering gacor di kolam itu. Nah, salah satunya misal kalau di kolam itu binaannya itu pelet ya, saya pasti pakai pelet. Dan esen, nah perlu diperhatikan lagi teman-teman ya, esen itu juga ada yang cocok di media amis, ada yang cocok di media yang memang nggak ada bau ya teman-teman ya. Jadi nggak semua esen itu cocok di semua media itu teman-teman. Jadi kalau saya mau mancing di tempat yang baru, pasti saya akan menanyakan bukan esennya, tetapi media umpan atau bendingan yang jalan di kolam itu. Nah, itu akan saya pakai gitu ya teman-teman. Kemudian lihat juga titik kumpulnya ikan. Jadi ikan ngumpul belum tentu ikan makan di situ. Jadi teman-teman jangan terpengaruh kalau ada ikan yang di atas, oh berarti di situ ikannya banyak, kita lempar ke situ ikan pasti makan, belum tentu ya teman-teman. Mungkin rembesannya banyak di situ, tetapi belum tentu di situ juga dia bakal makan. Mungkin agak depan, mungkin agak di belakang, mungkin agak di samping. Jadi diperhatikan ya. Jadi harus tetap bisa mengkondisikan
ketika kita mancing teman-teman. Oke, balik lagi. Hal yang harus diperhatikan itu umpan. Jadi ketahui dulu media apa yang jalan yang sering dipakai, berarti itu binaan media yang ada di kolam tersebut teman-teman. Oke, satu udah selesai. Keduanya, esen ikan mas ini sebenarnya nggak jauh-jauh ya teman. Hanya itu saja. Mau dia di kolam mana aja tetap sama. Tetapi ada pembedanya. Biasanya kolam-kolam itu binaannya juga berbeda. Misal kalau di tempat kolam A itu binaannya pakai esen buah dan astiri. Jadi teman-teman harus ada esen buah dan astiri. Kalau di kolam B tidak ada esen astiri, berarti memang teman-teman harus pakai esen buah saja. Karena apa? Binaannya udah berbeda. Jadi ikan itu terbiasa makan dengan aroma-aroma seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau media buah itu bisa apa saja ya, tetapi perlu diperhatiin astiri itu dibilang wajib enggak juga, karena enggak semua di kolam pemancingan itu pakai astiri. Tapi kalau binaannya itu pakai astiri, berarti di esen oplosan kita itu harus ada aroma astiri ya teman-teman. Oke. Kemudian itu ada teknik. Teman-teman nggak pernah memperhatikan bahwa di kolam pemancingan itu yang juara orang-orang itu saja. Setiap berangkat yang juara orang-orang itu saja. Nah, kalau kita berbicara hoki atau keberuntungan, masa setengah tahun, setahun, 2 tahun, masa hoki terus? Ya, kalau ngandelin hoki. Kalau ngandelin esen, beli aja esennya atau minta aja esennya. Belum tentu teman-teman bisa juara. Nah, terus apa yang bisa bikin dia juara? Yaitu tadi teknik. Teknik galatama dan galapung, pakai bendingan dan teknik mancing pelampungan itu berbeda. Bukan hanya jenisnya sih, tetapi tekniknya itu memang berbeda. Kalau kita pelampungan itu kita cepet-cepetan ya kalau ini di turnamen. Jadi kita siapa cepet dia menang. Karena ikan-ikan itu memang cepat makan. Kalau ikan-ikan kecil itu pasti makannya cepat. Tapi kalau untuk teknik ikan babon itu tidak bisa kita cepet-cepetan. Nah, teman-teman pasti pernah ngalamin 1 jam awal gacor, 2 jam ngejim, 3 jam ngejim, 4 jam ngejim. Jadi gacor di awal. Ada juga di awal nggak makan, nggak jalan, tetapi di akhir gacor. Nah, gimana caranya di awal jalan dan di akhir itu gacor teman-teman? Nah, itu harus diperhatiin. Jadi ada namanya teknik ngebina ikan ya teman-teman. Ngebina ikan ini semua orang nggak bisa ya, hanya pemancing yang memang memperhatiin ya, mempelajari setiap kejadian-kejadian di kolam itu. Jadi teman-teman jangan berpatokan pada esen itu hanya pembeda, esen itu hanya penarik ya, penarik ikan supaya tertarik dengan aroma kita. Jadi kalau esen kita itu fungsinya gini teman-teman, kalau kita esen beda dengan lapak sebelah, walaupun media sama, bisa lapak sebelah itu nggak makan sama sekali. Oke, walaupun makan dia hanya sedikit, tapi kalau esen kita membeda, teknik kita udah jelas, media juga kita walaupun sama, kanan kiri kita bisa nggak gacor, tapi kita bisa gacor. Nah, itu fungsinya dari esen itu tadi teman-teman. Jadi pembeda dengan lapak-lapak sebelah ya. Ada juga teknik memindahin ikan, itu ada juga teman-teman. Jadi kalau lapak sebelah yang gacor, kita nggak gacor, ikannya kumpul di lapak sebelah, itu juga ada tekniknya, bahwa kita harus ngumpulin ikan ke lapak kita, itu juga ada tekniknya. Jadi nggak semuanya itu bergantung pada esen dan umpan. Yang perlu diperhatikan lagi itu ada teknik. Jadi ada 3, 1 media, keduanya esen, ketiganya teknik ya teman-teman ya. Yang pastinya ya harus ada mata kail dan joran yang peranti ya teman-teman ya. Oke. Jadi memang kalau kita nggak perhatiin, memang hal sepele, tetapi nggak semua orang memperhatikannya teman-teman. Oke. Ada satu lagi, jadi mental ya. Mental itu
penting dari setiap perlombaan itu. Semua mental itu penting. Kenapa saya bilang penting? Yang penting apa ya, berangkat aja dulu, yang penting juara, itu aja. Mau narik satu, mau narik dua, yang penting pulang dapat juara. Kalau saya seperti itu teman-teman. Kalau narik banyak itu mah bonus ya. Kalau kita mah bonus, narik banyak itu bonus. Yang penting apa, pulang berangkat pulang kita dapat amplop. Pengennya seperti itu ya. Kalau total atau narik terbanyak itu hanya apa namanya, bonus ya, cuman menang enak narik dan menang nama doang sebenarnya teman-teman ya. Tapi yang enak itu ya juara gitu. Kalau bisa diborong semua juaranya, nggak ada, kita nggak memungkiri ya, semua pemancing itu pengennya juara semua. Nggak ada juara total bagi, nggak ada. Pengennya semua juara itu, semua nominasi itu diambil semua. Nah, jadi perlu diperhatikan cara mancingnya ya teman-teman ya. Jadi kalau Asian itu terserah mau merek apa saja itu boleh, tapi perlu diperhatikan kalau teman-teman baru ngoplos, teman-teman nggak bakal bisa membedain mana aroma yang asli dan mana aroma yang kurang pas ya. Walaupun merek sama, tetapi ada juga pedagang-pedagang ini yang nakal ya teman-teman. Saya pernah ngalamin, saya pesan di online, tetapi setelah sampai baunya itu nggak sesuai dengan ekspektasi kita, jadi saya return lagi. Jadi tetap kalau teman-teman mau beli Asian, mau merek apa saja, aromanya coba dipastikan. Takutnya nanti aromanya itu berbeda. Kalau aroma berbeda, udah jelas Asian oplosan walaupun tadinya gacor, kalau aromanya udah nggak karuan dari awal kita beli, ya pasti nggak jalan teman-teman ya. Jadi mau merek apa saja silahkan, terserah. Kalau saya mah yang murah-murah aja ya. Jadi yang murah-murah, yang mudah dicari ya teman-teman. Ya, saya simple saja. Tapi ini memang semua video saya itu yang saya bagikan itu memang Asian, bukan coba-coba, tetapi memang udah saya buktikan sendiri ya teman-teman. Jadi kalau berbicara amplop ya atau juara, saya udah sering ya, bukan saya mau pamer, tapi di sini saya hanya menjelaskan dan ingin berbagi ya teman-teman ya. Kemudian kalau pemancing yang memang sering juara ya teman-teman, itu nggak bakal takut berbagi ya, nggak bakal takut berbagi. Saya juga nggak takut berbagi. Kadang di dalam satu empang itu saya mancing, itu ada beberapa orang yang memang benar-benar pakai Asian dari saya ya, oplosan dari saya, tapi walaupun Asian kita sama, tapi teknik kita mancing berbeda ya. Jadi mental kita berbeda, teknik mancing kita berbeda. Jadi walaupun Asian sama, belum tentu kita bisa juara ya. Kalau ngejim ataupun ikan bingung, saya rasa kalau kita dempet-dempetan Asian sama, memang harus ada yang ngalah satu itu. Makanya kalau mancing berdua atau apa, kalau dapat lapak sebelah-sebelahan itu harus ngalah satu ya teman-teman ya. Jadi perlu diperhatikan, semua Asian itu kalau udah makan di mana kolam, saya jamin makan. Tinggal satu, apakah dibina pakai astiri atau bukan, berarti tinggal suntikan astiri saja. Makanya di setiap oplosan saya itu saya jarang menggunakan astiri yang langsung saya oplos. Jadi memang dasarannya itu memang aroma wangi dan amis. Untuk astiri bisa saya suntik lagi nanti ketika di kolamnya teman-teman ya. Oke, mungkin jika ada teman-teman ingin diskusi, silakan nanti di link komentar ya, silakan komen di sana supaya kita bisa berbagi pengalaman ya seputar cara mancingnya. Jadi untuk kedepannya gimana sih bang tekniknya? Kalau untuk teknik nanti saya akan bagikan videonya, saya share juga bagaimana tekniknya. Tetapi biar tambah semangat nunggu 1000 subscriber, saya akan bagikan cara tekniknya. Oke, mungkin bisa dipakai sama teman-teman di sesama penghobi ya. Oke, mungkin cukup sekian. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Jangan sungkan-sungkan komen. Kalau ada waktu akan saya balas, supaya kita bisa berbagi seputar teknik dan racikan oplosan ikan mas ya. Oke.